Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif, tempat di mana kita menggali lebih dalam tentang fenomena-fenomena yang mengubah dunia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, media sosial. Bagaimana platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp mengubah cara kita berbicara, berbagi, dan berhubungan. Apa dampak positifnya dan bagaimana tantangannya? Tetap bersama kami karena perjalanan ini akan membuka mata Anda terhadap kekuatan besar yang ada di ujung jari Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita mulai dari yang pertama, sebelum media sosial, era surat dan telepon. Bayangkan hidup di era sebelum media sosial. Jika ingin berbicara dengan seseorang yang jauh, kita harus menulis surat dan menunggu berminggu-minggu untuk balasan. Telepon meskipun lebih cepat tidak selalu terjangkau bagi semua orang. Komunikasi adalah sesuatu yang direncanakan dan dihargai dengan sangat hati-hati. Saat itu interaksi tatap muka adalah inti dari hubungan manusia. Berbeda dengan era sekarang, di mana pesan instan menjadi norma. Media sosial telah mengubah segalanya. Ia telah menggantikan surat panjang dengan pesan singkat dan percakapan telepon dengan komentar atau emoji. Tapi apakah perubahan ini membuat kita lebih dekat atau justru lebih jauh? Yang kedua, awal mula media sosial. Media sosial modern dimulai dengan platform seperti Friendster dan MySpace pada awal tahun 2000-an. Namun semuanya berubah drastis dengan hadirnya Facebook. Dari sekadar ruang untuk berbagi foto dan status, media sosial berkembang menjadi ekosistem yang kompleks. Hari ini, TikTok memikat dengan video pendeknya, Instagram dengan visual estetisnya, dan Twitter dengan diskusi real time-nya. Satu hal yang menonjol dari evolusi media sosial adalah kecepatannya dalam menyebarkan informasi. Jika dahulu berita hanya sampai melalui surat kabar atau televisi, ini cukup dengan satu post atau tweet. Sebuah peristiwa dapat diketahui dunia dalam hitungan detik. Yang ketiga, media sosial dan gaya komunikasi baru. Media sosial menciptakan gaya komunikasi baru, singkat, visual, dan real time. Emoji menggantikan kata-kata, GIF menggantikan kalimat panjang, dan video pendek menjadi alat ekspresi favorit generasi muda. Meski praktis, gaya ini juga sering dianggap dangkal, mengurangi nuansa dan kedalaman dalam percakapan. Namun, kita tidak bisa menutup mata pada kekuatannya. Dengan satu video TikTok, seseorang bisa bercerita lebih banyak daripada 1000 kata. Dengan satu tweet, diskusi global bisa dimulai. Media sosial memungkinkan komunikasi lintas budaya dan bahasa, meski tetap ada batasan. Yang keempat, koneksi yang lebih luas atau lebih dangkal. Salah satu keuntungan terbesar media sosial adalah kemampuannya menghubungkan orang-orang yang berjauhan. Seorang siswa di Jakarta dapat berteman dengan seorang pemuda di New York hanya dengan satu klik. Namun koneksi ini seringkali dangkal, lebih seperti kenalan daripada hubungan yang bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial meningkatkan jumlah interaksi, ia juga bisa meningkatkan rasa kesepian. Orang cenderung membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan yang seolah sempurna yang ditampilkan di media sosial, yang seringkali tidak mencerminkan realitas. Yang kelima, perubahan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Media sosial tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi secara pribadi, tetapi juga cara bisnis beroperasi. Pemasaran tradisional melalui iklan televisi kini digantikan oleh kampanye media sosial yang lebih personal dan interaktif. Influencer menjadi ujung tombak pemasaran modern, menghubungkan merek dengan audiens secara lebih intim. Namun, ini juga memunculkan tantangan baru. Konsumen kini lebih kritis, menuntut transparansi dan keaslian. Media sosial memaksa perusahaan untuk mendengarkan suara konsumen secara langsung, menjadikan komunikasi dua arah sebagai keharusan.
Yang keenam, tantangan privasi dan etika. Media sosial membuka pintu untuk berbagi informasi secara masif. Namun, di balik kemudahan ini ada risiko besar, yaitu privasi. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data mereka dijual atau digunakan untuk iklan. Skandal seperti Cambridge Analytica menunjukkan betapa rentannya data kita di dunia digital. Selain itu, ada masalah etika. Penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh platform media sosial. Bagaimana kita sebagai pengguna bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial? Yang ketujuh, media sosial dan generasi baru. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi pertama yang tumbuh bersama media sosial. Mereka menggunakan platform ini untuk mengekspresikan diri, membangun komunitas, dan bahkan memulai gerakan sosial. Dari kampanye lingkungan hingga isu-isu hak asasi manusia, media sosial menjadi alat perubahan nyata. Namun bagi generasi muda, ada juga tekanan besar untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Ketakutan akan ketinggalan tren atau FOMO bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memberikan kekuatan, ia juga membawa tanggung jawab. Kita masuk yang ke-8, masa depan media sosial. Kemana media sosial akan berkembang di masa depan? Dengan munculnya teknologi seperti realitas virtual atau VR dan kecerdasan buatan atau AI, media sosial bisa menjadi lebih imersif. Bayangkan, alih-alih berbicara melalui teks atau video, kita bisa bertemu teman dalam ruang virtual seolah-olah mereka ada di depan kita. Namun ini juga membawa tantangan baru. Bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital? Media sosial masa depan mungkin akan lebih canggih, tetapi tanggung jawab kita sebagai pengguna tetaplah sama, menggunakannya dengan bijak. Sahabatku semua, media sosial telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Tetapi dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab besar. Apa yang kita lakukan di media sosial hari ini bisa mempengaruhi dunia esok. Terima kasih telah menyaksikan Universitas Kreatif, tempat kita menjelajahi ide-ide besar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.